Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya masih berbicara tentang yang ada kaitannya dengan kekebalan atau sejenis ilmu kebal. Bagaimana cara mengetahui bahwa ilmu kebal itu asli? Sebab tidak sedikit ada orang-orang yang mencari, yang memburu ilmu kekebalan ini dengan tujuan masing-masing, dengan niatnya masing-masing. Saya cuma memberikan tips bagaimana mengetahui ilmu kebal yang benar-benar asli. Tipsnya sederhana. Kebanyakan ketika seorang praktisi guru ilmu kebal, dia mentransfer ilmu kebal kepada murid-muridnya, biasanya langsung dicoba di tempat, dicoba oleh gurunya itu sendiri, dengan digorok di leher atau dipukul dengan golok, dengan pedang di perut, di punggung, bahkan di lidah kadang-kadang. Tapi alat atau senjata yang dipakainya itu biasanya adalah miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Golok si gurunya tadi sendiri. Jadi dia yang mengisi, dia yang mencobanya, kemudian goloknya pun, pedangnya pun punya dia juga. Kalau caranya seperti ini masih diragukan. Masih diragukan ilmu kebal yang ditransfer, yang dimasukkan kepada si murid itu. Maka supaya kita yakin apakah benar-benar guru tadi telah memberikan ilmu kebal kepada ke dalam diri kita, maka kitalah yang harusnya mencoba sendiri. Kita coba sendiri dengan senjata tajam yang kita miliki sendiri juga. Misal dengan pisau yang betul-betul pisau kita, yang kita tahu pisau ini adalah tajam, atau dengan silet yang kita tahu silet ini asli, silet ini tajam karena punya kita. Kalau benar-benar si guru tadi mentransfer ilmu kebal ke dalam diri si murid, maka dimanapun dia mencoba kekebalannya, dan dengan senjata siapapun dia mencobanya, maka tetap akan kebal, tetap tidak akan luka. Kalau sudah dicoba seperti itu, dicoba sendiri, kemudian dengan senjata tajam milik sendiri juga, kemudian ternyata tidak luka juga, nah ini boleh jadi ilmu kebal yang diberikan oleh guru itu benar-benar asli, artinya terbukti nyata. Tidak cukup sampai di situ, kadang-kadang kita harus mencoba juga di tempat yang lain, jangan di depan guru tadi. Kita pulang ke rumah, kalau di depan si guru tadi kita seperti kebal,
Maka pulanglah ke rumah, kemudian coba di rumah, gores sedikit di tangan atau di kaki dengan silet atau dengan pisau untuk membuktikan bahwa ilmu kebal tadi benar-benar ada di dalam tubuh. Kalau ternyata tetap kebal, tidak luka, berarti ilmu yang diberikan oleh si guru tadi benar-benar asli. Kalau ternyata luka setelah digores dengan benda tajam seperti pisau, ketika sudah sampai di rumah, maka kesimpulannya ilmu kebal tadi adalah tidak asli. Cukup simpel cara kita mengetahui ilmu kebal. Dan terkadang ketika di hadapan si guru tadi sepertinya kebal, tidak luka, tidak tersayat. Begitu dicoba di rumah ternyata luka. Lalu dilaporkan kepada gurunya, "Kenapa guru? Ini kok saya luka, berdarah, tersayat." Padahal barusan diisi ilmu kebal. Maka biasanya si guru akan ngomong, ilmu kebal itu akan berfungsi pada saat yang mendesak saja. Ilmu kebal itu akan muncul secara otomatis dalam keadaan yang sangat terdesak, yang sangat diperlukan. Jadi bukan untuk dicoba-coba katanya. Ucapan seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dipercaya. Lalu apakah ada ilmu kebal yang semacam itu? Kita sering mendengar ilmu Allah sangatlah luas. Boleh jadi, bisa jadi ada yang asli benar-benar kebal, tapi banyak juga praktek-praktek pemaharan ilmu kebal yang abal-abal. Hati-hati, hati-hati supaya kita jangan sampai tertipu oleh para pemahar ilmu kebal yang tidak bertanggung jawab. Demikian